Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik teman-teman, rasanya udah berapa hari ya? Seminggu lebih kayaknya nggak bikin lanjutan konten dari podcast audiobook mengenai 13 kesalahan fatal pemula diet dan olahraga. Maklum, pekerjaan itu saya sehari-hari juga jadwalnya padat banget. Ya, akhirnya baru bisa bikin yang ketiga kali ini. Ya sedikit cerita nih. Beberapa hari yang lalu saya juga baru di-kick dari grup FB yang katanya mereka mengatasnamakan diri sebagai yang nama dietnya itu mereka saya tanda kutipin enjoyable and happy, yang mana mereka sangat mendewakan itu yang namanya makanan yang anti karbo. Nggak tahu kenapa saya juga bisa di-kick dari situ. Mungkin karena saya terlalu banyak bikin pencerahan-pencerahan gitu ya kan di komen-komen di sana. Entahlah. Nah, nanti juga akan dibahas di buku ini masalah karbo-karbo ini. Oh ya, buat teman-teman yang masih belum belum mengikuti kesalahan fatal pemula dia dan olahraga yang pertama dan kedua, monggo dicek dulu uploadan saya yang sebelum-sebelumnya. Eh, pada audiobook yang ketiga, podcast audiobook yang ketiga ini uh, kita akan masuk ke judul yang namanya ngeflash. Ngeflash itu apa sih intinya, nanti simak saja teman-teman. Langsung saja. Yang pertama saya bacain dulu quote dari Mas Arbiaso Wijatmoko yang mana penulis dari buku ini. Badan itu representasi habit atau kebiasaan. Kalau fokusnya hanya ke badan, pasti galau nggak karuan. Kalau fokusnya ke kebiasaan, badan akan menyesuaikan. Isinya seperti apa? Perjalanan saya. Hei, kamu lagi baca tulisan ini kan? Bagus, saya butuh bantuan kamu dong, bisa kan? Jadi, saya sekarang mau pergi ke Wamena, Papua. Ada sesuatu hal yang penting banget yang saya mau kerjain di sana. Kira-kira berapa jaraknya dan berapa lama ya waktu tempuhnya? Tolong jawab di sini. Udah? Belum? Ya udah pastiin dulu. Saya kasih waktu 2 bulan untuk menjawabnya. Kelamaan ya. Ya udah 2 menit aja. Gimana sekarang? Udah dapat jawabannya? Oke, apapun jawaban teman-teman, sebenarnya jawabannya nggak ada yang salah atau benar. Kenapa? Karena saya nggak bilang dari mana berangkatnya dan dengan apa berangkatnya. Bagi orang yang tinggal di Jayapura, mungkin akan lebih cepat sampai ketimbang orang yang tinggal di Surabaya. Orang yang tinggal di Jayapura pun bisa berbeda waktu tempuhnya jika yang satu naik sepeda dan yang satu naik motor. Kalaupun sama-sama naik motor, akan berbeda jika yang satu mampir-mampir dulu dan yang satu continue. Kalaupun sama-sama continue, kalau jalan yang ditempuh yang satu jelas dan yang satu nggak jelas, pasti beda waktu sampainya. Jadi jawabannya tergantung. Nah, waktu transformasi itu buat teman-teman juga kayak gitu. Setiap orang berbeda-beda, nggak sama. Nggak bisa dibandingin antara satu orang dengan orang lain dengan begitu aja. Sangat spesifik, tergantung mulainya dari mana dan memulainya seperti apa. Satu hal lagi yang penting yang perlu disadari, perubahan itu butuh waktu. Makanya saya suka gemes sama orang yang bilang, saya mah makan dikit aja gemuk. Atau saya mah makan banyak kayak gini juga tetap kurus. Nah, ini pasukan-pasukan karbo yang saya maksud itu tadi. Makanya makanya mereka lupa dari sebelum makan juga bentuknya udah kayak gitu. Dan mereka jadi kayak gitu melalui proses bertahun-tahun, bukan karena makanan yang kemarin doang. Cuma pada nggak sadar aja. Ironisnya, kebanyakan pengen bisa berubah dalam waktu singkat aja. Kayak dongeng Candi Prambanan. Maka kesalahan fatal yang ketiga ini, pengen cepet. Coba teman-teman renungin kata-kata ini.
Kebanyakan orang gagal bukan karena mereka nggak bisa mencapai apa yang mereka inginkan, tapi mereka keliru menentukan ekspektasi, termasuk soal tubuh ideal. Ibaratnya gini, anak SD pengen pas kelulusan statusnya sarjana, ya nggak nyambung lah boy, pasti jadi stres, pasti jadi gila. Contohnya, pengen turun 10 kilo dalam 1 bulan. Padahal standarnya ya nggak bisa dicapai, tubuhnya bukan segitu. Pas dia nggak nyampe segitu, stres. Atau pengennya turun 10 kilo terus secara konsisten. Seandainya dia berat awalnya 100, maka dalam 12 bulan dia bisa kehilangan 120 kilo. Jadi dia minus 20 kilo. Gimana coba tuh? Berat badan minus 20 kilo. Tubuh itu nggak bekerja kayak gitu guys. Sayang seribu sayang. Banyak yang berpikir kalau bulan pertama kehilangan 5 kilo, lalu bulan kedua nggak 5 kilo lagi, itu berarti gagal. Atau yang paling sering adalah menggunakan standar yang salah. Misalnya seperti di atas, 10 kilogram per kilo, 10 kilogram per bulan adalah standar, atau yang parah 5 sampai 7 kilogram per minggu. Ini tentunya cara berpikir yang keliru boy. By the way, teman-teman masih ingat kan kalau weight loss dan fat loss atau weight gain dengan muscle gain itu beda? Cepat ini juga sebenarnya relatif kok. Misalnya teman-teman naik 30 kilo dalam 5 tahun, itu berarti 6 kilo dalam 1 tahun, atau setengah kilogram per bulan. Terus teman-teman bisa menurunkan lagi 30 kilo dalam 2,5 tahun. Bukankah itu cepat? Tapi kebanyakan kalau dengar kata tahun nggak mau terima, pengennya bulan, minggu, atau bahkan hari. Pengen kayak si Flash yang bisa cepat kilat pret. Akhirnya coba-coba metode yang dirasa punya hasil paling cepat, yang sebenarnya berbahaya, dan berhenti mencoba karena ekspektasinya tidak sesuai dengan realita. Atau mungkin ujung-ujungnya jualan kali. Familiar dengan situasi ini? Udah ngaku aja ya. Coba deh renungkan lagi. Butuh waktu berapa lama teman-teman jadi kayak yang sekarang? Buat sebagian besar orang tentunya butuh bertahun-tahun. Sama seperti saya dulu, oh ya saya kasih tahu teman-teman, saya dulu bobot itu yang paling berat ada di 82 kilo. Itu sekitar tahun 2016. Terus sekarang per tanggal 9 Juni 2020 sekitar 65 kilo. Berarti udah turun berapa kilo ya itu? 17 kilo. Dari tahun 16 berarti 4 tahun. 4 tahun sekitar 17 kilo. Uh, oh ya, saya juga perlu sampaikan nih, di dunia kebugaran, semakin cepat dan banyak berarti semakin bagus adalah logika yang keliru. Cara kerja tubuh bukan kayak omset bisnis, bro. Terus berapa dong standarnya? Nah, untuk penurunan berat badan atau lemak, coba yang targetnya nurunin berat lemak, tubuh angkat tangan. Berapa sih seharusnya yang diturunkan? Nah, menurut para ahli, penurunan berat badan yang dianjurkan adalah 0,5% sampai 1% berat badan per minggu. Contoh, kalau berat badan teman-teman 100 kilo, berarti rasio penurunan idealnya adalah 0,5 sampai 1 kilogram per minggu. Kalau berat badan teman-teman 80 kilo, berarti rasio penurunan idealnya adalah 0,4 sampai 0,8 kilogram per minggu. Nah, ingat teman-teman, 0,5 sampai 1% berat badan per minggu. Tahu nggak kenapa segitu? Alasannya untuk meminimalisir massa selain lemak yang turun, supaya pas udah turun tetap kencang, berbentuk, nggak lembek, dan nggak bergelambir. Dari sini juga berarti bahwa semakin banyak massa lemak yang ada di badan teman-teman, maka semakin banyak juga yang teman-teman bisa turunkan dalam jangka waktu yang sama. Begitupun sebaliknya. Ini sama kayak gampang mana teman-teman ngabisin duit. Pas punya duit 10 juta, apa pas punya duit 10 ribu aja, yap. Badan juga kayak gitu. Jadi nggak bisa dibandingkan kan setiap orang. Nah, buat teman-teman yang pengen nurunin kadar lemak, sekarang coba deh teman-teman tulis kira-kira berapa rasio aman dari turunnya berat badan teman-teman itu per minggunya.
Nah, ini ada dua patokan mengenai apa ini untuk menaikkan berat badan atau otot. Nah, ini kalau dari kemarin-kemarin kan kayaknya kita bahas mengenai penurunan berat badan mulu ya. Nah, sekarang ini ada yang untuk menaikkan berat badan atau otot. Berapa rasionya? Ini ada dua patokan. Yang pertama, menurut Lyle McDonald model, rasionya adalah untuk tahun latihan pertama itu 2 pon per bulan. Potensi kenaikan massa ototnya per tahun. Terus yang kedua 10 sampai 12 pon per tahun. Terus yang tahun ketiga 5 sampai 6 pon. Tahun keempat 2 sampai 3 pon. Yang kedua adalah model Alan Aragon. Rasionya adalah untuk level pemula itu rasio kenaikan per bulannya yang aman adalah 1 sampai 1,5% dari berat badan. Untuk yang menengah 0,5 sampai 1% dari berat badan. Untuk yang pengalamannya lanjut sampai 0,5% dari berat badan. Nah, pemula ini adalah orang yang bisa berproses pada angkatan latihan dari minggu ke minggu. Menengah adalah orang yang bisa berprogres pada angkatan latihan dari bulan ke bulan. Dan lanjut adalah orang yang kemajuan latihannya bisa terlihat setelah beberapa bulan atau bahkan tahun. Nah, udah tahu kan teman-teman kira-kira bisa ngelompokin ada di kategori mana ini sekarang. Pertanyaannya kenapa segitu? Kalau teman-teman naik berat badan lebih banyak dari yang dianjurkan, kemungkinan akan ada lebih banyak lemak yang ikut bertambah. Kalau saya sih nggak mau. Contohnya misalnya gini, Aldo punya berat badan awal 50 kilo dan dia seorang pemula. Maka kenaikan yang dianjurkan adalah 0,5 sampai 0,75 kilo per bulan. Beda kan sama rekomendasi para penjual suplemen? Perlu teman-teman ketahui kalau pertumbuhan massa otot itu ada batasnya. Sedangkan massa lemak nggak ada batasnya. Lalu menumbuhkan massa otot itu semakin pemula semakin banyak. Semakin level lanjut semakin sedikit. Kalau pengen tahu seberapa banyak massa otot maksimal yang bisa teman-teman capai, nah, teman-teman bisa pakai rumusnya Casey Butt atau Martin Bergan. Nah, kira-kira teman-teman berapa nih rasionya yang mau naikin berat badan? Nah, lalu mungkin ada pertanyaan lanjutnya nih. Jika hasilnya nggak sesuai dengan rasio yang sudah diajarkan, gimana dong mas? Yang lebih menakutkan adalah bagaimana jika lebih lambat atau sedikit dari yang diperlukan. Nggak perlu bingung bro, apalagi baper. Saya kasih prinsipnya nih. Progres kecil adalah progres. Jadi syukuri dulu, lalu evaluasi apakah ada yang perlu ditingkatkan atau dikurangi. Perlu teman-teman ketahui, kita nggak bisa pastiin apa yang terjadi di tubuh. Kita hanya memprediksinya dan melakukan sesuatu yang mungkin mempengaruhinya. Jadi kita nggak bisa pastiin hasilnya. Yang harus diingat, progres tidaklah linear atau lurus. Jadi supaya tetap mendapatkan hasil yang optimal, cobalah mulai sekarang dan seterusnya perbaiki ekspektasi terhadap hasil. Dan yang harus teman-teman ingat juga, selama teman-teman tidak berhenti, teman-teman tidak gagal sama sekali. Nah, untuk memprediksi sedikit lebih akurat, teman-teman bisa gunain website ini www.nih.gov/bwp. Saya ulangi sekali lagi, www.nih.gov/bwp. Nah, apa yang bisa teman-teman dapetin atau bisa gali dari website tersebut? Teman-teman bisa tahu prediksi progres yang akan didapatkan dari yang telah direncanakan. Nanti di akhir akan muncul rekomendasi hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Di situ akan kelihatan juga kok progres yang lebih realistis dari bayangan kita. Bukan akurat 100% juga sih, cuma prediksi tapi lebih realistis dari yang teman-teman bayangin. Nah, terus ini nih cara mengukur progres fisik. Setelah teman-teman paham soal timbangan dan rasio progres yang tepat,
Sekarang saatnya teman-teman harus tahu gimana cara mengukur progres fisik yang tepat supaya hasil yang didapat optimal dan sesuai. Lalu apa saja nih langkahnya? Nah, yang pertama tentunya citra fisik atau foto. Perubahan fisik yang jelas adalah citra fisik. Maka hal utama yang perlu diukur adalah perubahan yang tampak. Hal yang bisa teman-teman lakukan adalah melihat menggunakan cermin. Cermin yang digunakan sebaiknya cermin yang sama di tempat dan cahaya yang sama. Yang bisa teman-teman lakukan juga memfoto fisik. Kalau kesulitan bisa minta bantuan orang lain untuk foto. Bisa diambil setiap hari, seminggu sekali, atau sebulan sekali. Yang kedua lingkar tubuh. Nah, yang ini nggak bohong pastinya. Hal yang penting perlu diukur adalah lingkar tubuh. Yang sering terjadi adalah ada perubahan lingkar tubuh, tapi tidak ada perubahan di timbangan. Ini yang sering bikin orang galau, padahal nggak perlu galau. Dan entah kenapa saya yakin karena teman-teman sudah baca soal timbangan. Atau mungkin udah menyimak video saya yang sebelumnya. Jadi teman-teman nggak perlu galau lagi atau nggak perlu ada keraguan deh masalah berat badan itu. Gimana cara mengukurnya? Ya udah, itu tadi. Terus yang ketiga, baju atau celana. Kedua benda tersebut bisa dijadikan ukuran untuk memantau progres juga. Pilih baju atau celana yang teman-teman punyai. Bisa baju yang udah ada atau baju yang baru jadi target. Yang terakhir timbangan. Nah, timbangan adalah hal yang terakhir menjadi ukuran. Soal ini saya sangat yakin teman-teman udah paham cara menggunakannya kan? Nah, lalu idealnya berapa sih? Dari tadi kan kita udah ngomongin soal seberapa cepat kita berubah. Sekarang mungkin muncul pertanyaan. Seseorang itu idealnya di angka berapa sih? Bagi pemula di tahap awal kita bisa menggunakan yang namanya rumus IMT atau indeks massa tubuh atau nama lainnya lagi BMI, Body Mass Index. Rumusnya berat badan dengan satuan kilo atau tinggi badan dibagi tinggi badan satuannya meter. Contoh, jika berat badan 52 kilo dengan tinggi badan 160 cm atau 1,6 meter, maka body mass indexnya yaitu 20. Nah, di sini ditampilin tabel-tabelnya, mungkin teman-teman bisa search juga di Google atau search engine yang lain di Yahoo atau di yang lain mengenai tabel-tabel dari body mass index ini. Tapi perlu teman-teman ingat nih, sebenarnya BMI aja nggak cukup. Seperti yang teman-teman udah tahu, berat badan tidak mewakili bentuk badan tertentu. Maka setelah itu, teman-teman juga perlu perhatikan paling tidak satu hal ini, yaitu persentase lemak tubuh. Berapa sih persentase lemak idealnya, Mas? Nah, ini di sini ditampilin tabel di mana persentase ideal untuk pria yang atletis itu persentase lemaknya 5-10%, kalau wanita 8-15%. Untuk rating yang baik pada pria 11-14%, wanita 16-23%. Untuk rating dapat diterima 15-20%, di wanita 24-30%. Kalau yang gemuk di pria 21-24%, di wanita 31-36%. Kalau obesitas di pria lebih dari 24%, sedangkan di wanita lebih dari 37%. Secara umum persentase lemak tubuh ideal untuk pria berada di rentang antara 11-20%. Sedangkan untuk wanita berada di rentang antara 16-30%. Kelihatan pas banget atau kelihatan keren itu biasanya di rentang baik. Lalu gimana ngukurnya persentase lemak tubuh itu, Mas? Nah, ada 5 cara yang saya tahu buat ngukur persentase lemak tubuh. Yang pertama yaitu body fat caliper. Ini adalah alat yang direkomendasikan untuk mengukur persentase lemak tubuh. Alatnya cukup murah dan bisa didapetin dengan mudah di internet. Tapi yang menggunakannya perlu kemampuan khusus juga.
Yang kedua ada DEXA atau kepanjangannya itu Dual Energy X-ray Absorptiometry. Nah, kalau ini alat yang keren dan akurasinya cukup tinggi. Dia bisa ngegambarin detail banget badan teman-teman, tapi harganya mahal. Kira-kira bisa mulai dari 100 pound sterling. Yang ketiga ada BIA yang mana udah dijelasin juga pada materi kedua dari podcast audiobook ini atau dari buku ini, yang mana kepanjangannya yaitu Bioelectrical Impedance Analysis. Ini mungkin nggak usah dijelasin lagi ya, karena di bagian sebelumnya juga udah dijelasin. Yang keempat ada Body Fat Calculator. Ini merupakan cara yang cukup mudah. Teman-teman cukup ukur beberapa tingkat lingkar tubuh lalu masukin ke kalkulatornya. Kalkulatornya ada yang bentuk website atau aplikasi. Bisa cari deh di internet. Kalau akurasi mungkin nggak akurat banget, tapi cukup bisa dijadiin estimasi. Yang kelima cara termudah. Nah, pasti teman-teman penasaran cara yang termudahnya gimana nih? Ya sudah, saya tahu. Cara termudah untuk mengetahui persentase lemak tubuh adalah cukup dengan melihat gambar estimasi lemak tubuh. Di bagian ujung bab ini ada gambaran sederhana penampilan tubuh pada persentase lemak tertentu. Nanti teman-teman tinggal cek gambar mana yang sesuai dengan kondisi dan mana yang jadi targetnya. Ingat, ini hanya estimasi. Bisa jadi persentase lemak tubuh teman-teman lebih tinggi atau lebih rendah dengan gambar yang sama. Mentok? Nah, perlu tahu ini, atau nama kerennya plateo. Hal yang pasti dialami oleh para pejuang kebugaran, dieter, transformer, pejuang diet atau apapun istilahnya adalah plateo. Apa tuh? Sebenarnya plateo adalah istilah geografi yang artinya dataran yang rata dan luas yang lebih tinggi dari dataran di sekitarnya. Atau bisa juga diartikan sesuatu yang stabil. Aslinya definisinya nggak negatif. Terus kenapa plateo ini kesannya kok jadi negatif gitu? Pertama, karena ekspektasinya hasil atau progres itu linear alias lurus kayak jalan tol. Kedua, karena nggak kenal sama cara kerja dari tubuhnya sendiri. Bayangannya, kalau bulan ini bisa turun 10 kilo, bulan depan harus turun 10 kilo lagi. Bahkan kalau bisa pengennya turun lebih banyak dari sebelumnya. Bukankah begitu teman-teman? Nah, ngaku aja. Padahal kan teman-teman tadi udah dijelasin. Ada untuk idealnya kan setengah sampai 1% ya tadi. Tentunya cara kerja tubuh nggak seperti itu. Seperti yang teman-teman udah tahu, semakin banyak massa lemak di tubuh, semakin banyak yang bisa diturunkan di periode waktu tertentu. Semakin sedikit massa lemak di tubuh, maka semakin sedikit juga yang bisa diturunkan. Coba deh bayangin kalau berat teman-teman itu 100 kilo. Terus progresnya linear, tiap bulan 10 kilo. Kalau 12 bulan berarti udah turun 120 kilo. Itu berarti bukan hanya teman-teman yang hilang, tapi beratnya minus 20 kilo. Gimana coba tuh berat badan minus 20 kilo? Gak mungkin kan? Tahu gak sih kalau plateo ini mekanisme alami tubuh yang normal karena tubuh sayang sama teman-teman. Ini akibat dari mekanisme tubuh yang namanya adaptive thermogenesis. Adaptive thermogenesis definisinya adalah regulasi produksi panas akibat ada perubahan suhu atau akibat dari perubahan diet yang menyebabkan metabolisme yang tidak efisien. Gampangnya, adaptive thermogenesis adalah mekanisme pengaturan tubuh kita untuk mempertahankan diri akibat adanya keadaan kelebihan energi atau kekurangan energi di tubuh. Ibaratnya, rumah teman-teman ada alat pengatur suhu atau termostat yang menjaga suhu rumah di angka 25 derajat Celcius. Lalu tiba-tiba suhu lingkungan rumah itu turun sampai 20 derajat. Maka termostat ini akan aktif supaya ruangan tetap di suhu 25 derajat. Kira-kira begitu gambarannya masalah plateo ini. Mulai paham kan teman-teman? Kenapa bisa ada mekanisme itu? Nah, tubuh itu punya mekanisme itu sebagai pertahanan diri. Ketika teman-teman melakukan program untuk penurunan berat badan atau menaikkan berat badan, tubuh ngelihatnya itu bukan sebuah program, tapi sebuah situasi yang mengancam kelangsungan hidup. Makanya tubuh coba mempertahankan diri. Mentok terus dong. Ini nanti ada jawabannya di bab lain. Terus gimana cara ngebenerinnya atau ngilanginnya?
Sebentar, saya perlu tegaskan lagi, ini bukan sesuatu yang buruk atau plateo ini sebenarnya bukan hal yang buruk. Ini bukan berarti ada yang rusak di tubuh teman-teman. Ini normal dan pasti terjadi. Justru kalau teman-teman nggak punya mekanisme ini, berarti ada yang rusak. Jadi nggak perlu khawatir, sedih, apalagi frustasi dan depresi. Nah, gimana cara menghadapi plateo ya mas? Nah, saya tahu teman-teman pasti penasaran banget bagaimana cara menghadapi mentok atau plateo ini. Jadi teman-teman tetap stay tune ada di Praying Mantis Channel, nanti pasti akan ada pembahasan bab mengenai plateo ini dan cara mengatasinya. Jadi kesimpulannya pada kesalahan yang ketiga ini yaitu pertama, cepat atau lambat itu relatif. Setiap orang berbeda, jadi jangan menggunakan ukuran orang lain untuk kita. Yang kedua, untuk penurunan berat badan, penurunan yang dianjurkan adalah sebesar 0,5-1% dari berat badan per minggu. Yang ketiga, untuk menaikkan berat badan atau massa otot, kenaikan yang dianjurkan bisa menggunakan Lyle McDonald model atau Alan Arajon model. Yang keempat, alat ukur progres fisik yang optimal adalah citra fisik atau foto, pakaian, lingkar tubuh, dan timbangan. Semuanya dilakukan dalam satu rangkaian untuk mendapat data yang lebih akurat. Yang terakhir, jika teman-teman merasa mentok atau bahasa kerennya plateo, itu karena tubuh punya mekanisme yang namanya adaptive thermogenesis. Itu bukan hal yang negatif. Nah, jadi itu teman-teman kesalahan yang ketiga dari buku 13 kesalahan fatal pemula diet dan olahraga. Mungkin kalau teman-teman ada masukan atau pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab, monggo tuliskan di kolom komentar. Sekian dulu podcast audiobook yang ketiga ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.